Saat ini kita sudah bersama narasumber hebat. Nah, ini Romo yang idola anak muda banget nih. Buat sahabat katedral yang sering pergi ke gereja atau ke Gua Maria, pasti tahu siapa narasumber kita kali ini. Ini dia, kita sambut sekarang Romo Robertus Theo Elnarespati. Halo. Sudah Romo, grogi ya? gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, luar puji biasa. Tuhan. Ketemu kamu semakin bahagia. Ini auranya Romo sangat muda sekali, sangat positif sekali. Rahasianya apa sih Romo? Rahasianya, pokoknya selalu bahagia, ya. Selalu berdoa, itu paling penting ya. Karena membuat kita menjadi semakin menemukan ya ternyata Tuhan selalu hadir dan menemani di dalam hidup kita. Cakep. Tapi ini nih Romo, ngomong-ngomong nih soal aura Romo Theo yang nggak pernah meredup, positif sekali, bahkan muda. Ini loh, dengar teman-teman ini selalu bilang kalau Romo itu julukannya Romo Gaul. Mosok. Loh, Enggak. gimana nih tanggapannya Romo soal ini? Nggak mungkin kalau Romo Theo nggak pernah dengar. Ya gaul itu enggak tahu lah saya. Enggak Ya. tahu. Artinya saya enggak pernah dengar, baru dengar kali ini nih. Saya jadi agak kaget loh. Kok disebut Romo Gaul itu enggak tahu ini. Mungkin karena Romo auranya Kalau selalu Romo, umurnya juga usia masih muda. Mungkin karena masih muda gitu ya, dekat dengan anak-anak muda mungkin itu dekat ya. sama anak-anak muda juga, Romo. Ngomongin soal IT dan Komsos nih Romo. Boleh cerita nggak sih Romo bagaimana proses Romo Theo dalam melayani gereja khususnya Komsos? Apa saja proyek yang sudah disiapkan dan apa aja yang akan datang? Jadi apa yang sudah Romo buat untuk teman-teman juga dan juga umat-umat Allah. Oke, jadi apa yang saya buat bukan saya sih, sebenarnya lebih karena pesan gereja sendiri. Jadi apapun yang karena saya imam ya, jadi harus juga belajar literasi ketika diutus di Komsos juga harus belajar apa sih yang perlu dikembangkan, apa sih yang diharapkan oleh gereja untuk Komsos itu seperti apa gitu. Maka saya baca dokumen-dokumennya tuh, dokumen-dokumen Intermedifica dan sebagainya, Comunitatis Progressio itu di situ dipaparkan gitu, apa yang harus dilakukan oleh gereja dengan sarana-sarana ini gitu. Nah itu yang kemudian membuat saya berpikir apa ya sebagai imam, lalu juga dipesani oleh gereja, diutus oleh gereja ini apa yang bisa dilakukan. Ya, salah satunya mengajak teman-teman muda ini loh untuk bikin podcast kayak gini ya. Meskipun juga harus struggle ya, karena harus berjuang dengan keterbatasan alat dan sebagainya. Tapi yang penting, yang utama adalah semangatnya dulu. Itu yang selalu saya ketekankan ke teman-teman. Harus punya semangat dulu. Nah, kalau sudah awal mikir alat begini, alat begitu harus bagus, harus ini, ya itu akhirnya kita tidak berkembang. Akhirnya kita tidak memulai. Kayak podcast pertama ini kan kita mulai nih. Tapi tentu ada banyak kekurangan. Challenging. Ada banyak challenging, ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang harus kita siapin gitu. Tetapi tidak apa-apa, itu menjadi kesempatan kita berproses dan bertumbuh. Itu yang saya temukan. Karena waktu itu saya juga sempat mainan YouTube ya. Dan sampai sekarang ya ada YouTube-nya sih. Cafe Pastor itu kami Romo-Romo muda tuh bikin apa ya? Media promosi panggilan gitu, dengan cara yang berbeda gitu. Dengan cara pakai media YouTube, Instagram gitu. Dan sampai sekarang masih jalan. Jadi dari Cafe Pastor yang media itu sekarang sudah jadi Cafe Pastor yang sungguhan coffee shop gitu. Ada kafenya. Ada coffee shopnya. Ada dua gitu ya. Dari media sosial YouTube, ini. Lalu podcast, lalu berkembang jadi coffee shop sungguhan. Coffee shop sungguhan. Biasanya kan orang bikin kafe dulu baru ada mulai dari media sosial. Ya. Ini menarik nih. Jadi enggak tahu Romo-Romo muda itu menurutku keren sih. Dan saya bersyukur waktu di seminari Romo-Romo yang senior juga support gitu loh. Jadi ketika kita punya ide ini langsung Romo-Romo lain juga, oh iya bagus dikembangkan terus gitu. Jadi itu yang akhirnya hidup dalam pastoran itu juga menyenangkan. Itu mulainya dari situ, Cafe Pastor, mengembangkan YouTube dan sebagainya sampai berkembang, ya, sampai banyak pengikutnya, banyak apa itu yang ngefans, bukan ngefans sih, kayak seneng gitu loh. Iya, sampai aku tuh kemana ya, ke kota ini itu kayak Romo Theo ya gitu, yang Cafe Pastor ya. Jadi semuanya tahu nih. Kok tahu ya kan? Nah itu pengaruh media. Nah itu sebenarnya yang kemudian menjadi kesempatan bagi kita, terutama Komsos dimanapun itu, untuk juga memanfaatkan itu. Karena apa? Gereja itu ini menarik sih untuk menjadi sebuah catatan bahwa gereja gitu memandang bahwa sarana-sarana komunikasi sosial itu adalah anugerah. Wah itu keren sih. Biasa. Jadi maksudku gereja pun memandang ini sebuah pemberian Tuhan, anugerah. Kemudian
saya baca lagi dokumennya, oh ternyata Inter Mirifica itu kan, Mirifica itu dari miracle, sesuatu yang mengagumkan gitu. Berarti gereja melihat ini sebagai sesuatu yang mengagumkan. Itu maka gereja sungguh-sungguh punya perhatian besar di situ. Tetapi saya cukup menyayangkan sih, karena pesan itu sejak tahun 1963. Ya, tapi baru ketika COVID kemarin, dan mungkin sebelumnya sudah banyak sih gerakan-gerakan untuk mengembangkan karya komunikasi sosial itu. Nah, cuma ketika COVID itu kan mulai kerasa tuh kita harus pakai internet, pakai apa-apa. Tapi sebelumnya gereja sudah menuliskan itu gitu loh. Nah, maka ini menjadi kesempatan sih dalam pelayanan, terutama di katedral juga. Ketika di Seminari Garum dulu juga buat mengembangkan Instagramnya seminari dan sebagainya itu. Dan semua itu ada caranya gitu. Yang penting apa dasar dari semua itu adalah cinta kasih. Oh, kalau nggak cinta itu susah, ya Olive ya. Ini melting sekali ya, waktu Romo Theo bilang cinta kasih. Kita semua punya cinta kasih dan tergerakkan oleh cinta kasih. Benar. Juga. Jadi akhirnya bukan alatnya apa, konsepnya bagaimana, gitu. Nanti bagaimana enggak gitu. Kamu cinta enggak? Cinta dulu. Itu dasar dulu. Kalau kamu cinta untuk mengembangkan karya gereja, Tuhan pasti kasih banyak jalan. Betul. Tuhan pasti kasih banyak cara supaya kita bisa berkembang. Tuhan pasti ketemukan kamu dengan orang-orang hebat gitu loh. Kayak sekarang ini, satu frekuensi. Depanku ini kan orang hebat ini ya. Terima kasih Romo. Space ini. Juga teman-teman di balik layar di studio ini kan juga orang-orang hebat nih. Nggak nyangka juga. Nah ya, ada teman-teman ini juga tuh nggak pernah nyangka gitu loh. Ketemu orang-orang yang ada di sini tuh nggak nyangka. Saya nggak bayangkan nih kalau nggak ada orang-orang ini, ya tetap karya gereja apa? Nggak bisa hanya dengan diriku sendiri. Nggak bisa. Karya gereja harus dijalani bersama. Harus bersama-sama. Karena ini karya Allah, nggak bisa karya pribadi. Iya, nggak bisa. Sekali. Kira-kira itu. Maka belajarlah untuk mencintai. Gitu. Karena dengan cinta kamu banyak diberi berkat banyak gitu. Ini part yang paling ditunggu sama teman-teman ini. Romo ini mesti pertanyaan pesanan semua ini mesti. Kita kan harus senang terus Romo ya. Aura Romo kan sudah mewakili. Ini part yang paling ditunggu-tunggu dari sekian banyak penonton podcast Katedral Fit Space. Boleh cerita dikit nggak sih Romo tentang cerita cinta sebelum Romo memutuskan untuk hidup selibat dengan Tuhan? Oh iya, kisah cinta. Kisah cintaku selalu ada ya sejak aku lahir ya dengan kedua orang tua aku. Jadi aku lahir itu juga karena cinta kan, ya karena cinta ayah ibuku. Jadi kalau kisah cinta itu ya universal sekali, banyak sekali. Cinta dengan Tuhan. Cinta dengan Tuhan, dengan sesama. Tetapi memang ada titik ya di dalam hidup saya sebagai seorang manusia saya kira juga normal harusnya. Ya. Karena di seminari itu ketika orang jatuh cinta itu hal yang normal gitu loh. Tapi bagaimana itu diolah gitu. Betul. Apalagi jatuh cinta mereka misalnya seminaris ya. Romo saya jatuh cinta nih sama cewek ini gitu. Itu normal. Tapi nih jatuh cinta sama cowok ini baru sih nggak normal. Ini baru sih butuh pendampingan khusus. Tapi kalau memang dia jatuh cinta dan sebagainya, saya mengalami itu ketika di seminari. Saya cukup romantis ya orangnya ya. Sebenarnya. Rokok makan gratis? Enggak, aku enggak rokokan juga. Saya enggak perokok juga. Saya cukup romantis waktu itu. Karena zaman-zaman dulu itu kan masih surat menyurat tuh. Gak ngalami kan? Enggak. Sekarang kan zamannya chatting gampang cepet ya. Dulu tuh saya bikin surat cinta juga semua. Tak bikin surat cinta gitu panjang gitu. Nek salah tak roll tak kayak di film-film gitu. Dan itu sungguhan terjadi loh. Aku ngalami itu bikin surat cinta salah dikit dicoret itu dibuang gitu. Masih zamannya itu bagus. Zamannya gitu. Jadi masih kayak gitu. Bikin surat cinta gitu. Nggak lipet bagus. Di kotak saya punya kotak surat cinta. Itu buahnya tak simpen memang, tak arsipkan. Baca lagi sambil ngakak-ngakak itu. Ini tuh surat cinta itu. Ya wes tak tulis, tak kasihkan ke dia gitu. Nanti dia yang bikin surat, itu yang tunggu-tunggu dibales. Nanti lihat lagi baca kayak gitu. Ngalami aku situasi kayak gitu. Jadi cukup romantis aku jadi orang dulu. Tapi sekarang sudah tidak terlalu sih. Aku sering suka ngasih gift juga. Ngasih pemberian, tapi terutama hadir untuk dia, itu yang paling penting. Saving gift ya. Lalu quality time. Ya, quality time gitu. Tapi akhirnya semua itu selesai gitu. Karena apa? Karena kemudian saya menemukan bahwa ternyata kemudian masuk seminari ya. Di seminari saya merefleksikan, oh ya ketika saya pacaran dulu, itu aku bisa totalitas gitu loh. Untuk kekasihku. Iya, aku ngasih apapun untuk kekasihku, berjuang untuk bisa ketemu kekasihku, karena kita dulu LDR. Nah, tapi dengan Tuhan aku harusnya bisa lebih. Nah, itulah yang kemudian menguatkan imamatku. Jadi ketika di seminari kemudian aku merasa iya, saya dulu pacaran nih bisa sungguh-sungguh kayak gitu ya.
mosok dengan Tuhan enggak. Nah, itu maka itu menjadi sungguh-sungguh komitmen besar. Makanya setelah pacaran itu aku enggak pernah mau pacaran. Jadi setelah nikah, setelah pacaran itu sudah aku punya komitmen di dalam hati, aku enggak akan nikah. Nggak akan nikah, sudah selesai. Jadi ketemu siapapun, yang cantik bagaimanapun, ya mungkin tertarik, tapi ya sudah lewat aja gitu. Bukan sesuatu yang aku harus memilikinya. Ada di hati. Enggak gitu. Ya cukup lah. Dan aku bersyukur bertemu dengan orang-orang yang bisa kemudian mendukung panggilan. Mendukung panggilan, mensupport aku di dalam perjalanan imamatku hingga ditabiskan jadi romo. Dan ketika jadi romo, ya ketemu orang-orang yang mendukungku gitu. Jadi tidak pernah ketemu orang yang tidak pernah mendukung, mesti selalu mendukung dan menyemangati. Luar biasa. Nah itu. Dan terpenting di katedral ini ada yang menarik. Apa tuh, Romo? Yang menarik adalah banyak umat yang berdoa. Nah, itu yang ada di katedral itu yang bersyukur. Di sebelah sini kan ada suara orang latihan kur nih. Iya. Nah ini menarik ini ya. Jadi gereja ini saya bersyukurnya ditugaskan di gereja ini menjadi bagian dari cinta yang Tuhan berikan kepada saya. Karena apa? Menemukan sungguh orang berdoa di Gua Maria. Orang yang misa harian selalu banyak, gitu. Katedral itu misa harian 3 kali, gitu. Dan selalu ada orang yang misa di situ. Di adorasi itu selalu ada orang selain orang yang jaga ya, tapi selalu ada orang yang doa. Ya, dinamika umatnya juga jalan dengan baik gitu. Itu yang boleh saya syukuri di tempat ini. Dan itu menumbuhkan cinta akhirnya. Jadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Lebih terutama berakar, ya. Juga ini, saya di seminari Garum itu kan tidak terlalu soal sakramental ya. Pelayanan perminyakan itu juga jarang, pelayanan kirim komuni juga jarang. Banyak hal yang jarang itu loh sebagai imam waktu itu. Ya karena kita hanya mendidik, apalagi waktu itu saya bagian ekonom. Jadi ngurusi keuangan dan sebagainya gitu. Gini-gini aku yang ngurusi keuangan loh. Jadi nggak admin, lebih ke nggak tahu. Saya itu kalau suruh ngoreksi itu bisa detail ya. Tapi ngatur keuangan, ngeplos itu masih oke. Tapi setelah itu ya selesai. Dia nggak terlalu banyak bersinggungan dengan hidup imamat sakramental gitu. Tapi ketika di katedral itu ngalami banget gitu pelayanan sakramental dan itu semakin menumbuhkan cinta. Saya dulu cuma diceritai, Romo nanti nek jadi Romo di kota itu pasti harus siap kapanpun dipanggil untuk ke rumah sakit gitu. Jam berapapun harus siap ke rumah sakit. Tapi yang kemudian ketika di Surabaya, mosok sih aku sempat bertanya, mosok sih gitu. Ternyata beneran terjadi. Saya di sini belum 1 bulan, jam 3:30 pagi diketok kamar saya. Itu kan jam-jam orang yang lagi tidur enak-enaknya ya, jam 3, jam 4 gitu. Lagi kayak memang deep sleep gitu. Ya itu diketok dong, dok sama satpam. Romo ada yang minta perminyakan gitu. Wes, akhirnya apa? Ya wes jalan ke rumah sakit malam-malam itu. Pagi subuh. Ke sana masuk ICU lalu memberikan perminyakan. Nah, ICU Romo. Di ICU. Kasih perminyakan di situ. Ya udah, itu jadi momentum kayak, wih keren sih gitu. Pengalaman bisa ketemu dengan pengalaman. Tapi setelah itu kemudian sering banget ngasih perminyakan gitu. Ke rumah sakit. Nah Sabtu itu kadang-kadang ke rumah sakit sebelah ini untuk kirim komuni sampai ke ICU kirim komuninya itu. Nah gitu. Itu pengalaman yang menarik sih, bisa menumbuhkan cinta kepada Tuhan di situ. Saya baru tahu Romo dan sangat menakjubkan. Oh gitu? Iya. Ya kapan-kapan boleh lah ikut. Saya tuh kadang-kadang pernah saya ngajak anak muda itu, dia kan main ke katedral, terus aku bilang saya mau kirim komuni itu, ikutan, ikut Romo, tak ajak. Lalu dia keluar, saya ini baru pertama kali Romo, ikut kirim komuni masuk ke ruang-ruang rumah sakit gitu. Nah mungkin suatu saat lah bisa ngejak kalian-kalian ini ke sana, kira-kira gitu. Gimana teman? Oke. Gitu auranya Romo Theo ini kan selalu positif ya, seperti yang di awal tadi. Oh, jangan gitu dong Romo. Romo ini semangatnya juga nggak pernah meredup. Apa yang memotivasi Romo Theo hingga sampai berada di titik saat ini? Ya itu tadi, balik lagi akhirnya semua kembali ke cinta Tuhan, kasih, ya, cinta Tuhan itu. Akhirnya karena aku cinta gereja, maka ya berusaha ya. Jadi bukan aku, artinya ada pergumulan juga, artinya berusaha itu dan berjuang. Karena ini cinta itu kan butuh pengorbanan gitu. Jadi memang harus berkorban dan berjuang untuk mencintai gereja itu. Bukan sesuatu yang selalu enak, selalu nyaman, enggak. Kadang-kadang ada saat-saat di dalam hidup juga tidak gampang ya. Ada saat-saat ada struggle-nya, ada perjuangannya juga gitu. Itu juga saya alami. Tapi di balik itu harus dibalut dengan cinta itu. Kalau orang mencintai kan ya
apa sih, pasti akan bisa dilewati semua gitu. Pastinya. Kira-kira gitu sih. Lautan saja bahkan aku seberangi untuk kamu. Aku pernah nyanyi lagu itu di mana, tahu nggak sih? Aku nyanyi itu lagu ketika naik ke Rinjani itu. Oh, pernah ke Rinjani, Ya, Romo? pernah. Romo ini anak gunung? Iya, dulu. Waduh, keren. Pas prater, sekarang sudah enggak. Sekarang pensiun. Jadi di Romo sudah, saya kayak merasa cukup gitu. Beneran, Romo? Iya. Wah. Terus nyanyi itu, Tuhan hidupin kita selalu mudah, karena sungguh-sungguh aku merasa kayak di titik yang kayak itu puncaknya, harus kayak jalannya tuh masih jauh gitu, kayak aku nanjak 2 turun 1 gitu, kan itu kan susah kan. Tapi nah itu juga menumbuhkan cinta akhirnya. Ini bersyukur itu banyak pengalaman-pengalaman yang meneguhkan gitu, banyak juga orang-orang yang nggak jumpa gitu. Gitu kira-kira itu sih. Luar biasa sekali, banyak sekali perjalanan yang dari Romo Theo bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke. Romo, ini harap pertanyaan yang paling terakhir. Ada pertanyaan lagi loh? Ada dong. Katanya ada yang pamungkas. Ada lagi? Ada dong, Romo. Tambahan yang mesti. Ini wajib, harus dijawab. Apa harapan Romo Theo yang ingin di-share untuk kedepannya bagi pribadi, bagi gereja, dan juga bagi Komsos? Saya pertama tentu punya harapan supaya ya tetap setia ya di dalam panggilan ya. Meskipun juga tadi yang saya cerita ada banyak pergulatan di dalam hidup imaman saya. Karena tabisan itu menjadi suatu titik bahwa engkau menjadi imam. Tapi ketika menjadi imam itulah yang sungguh-sungguh harus berusaha total mengikuti Tuhan di tengah segala kerapuan diri ini, guys. Karena ngono nih barang gitu sih. Makanya saya berharap selalu supaya Tuhan selalu kasih kekuatan dalam hidupku, dalam dan segala hal. saya berharap juga bisa semakin dekat nih dengan Tuhan, dengan hidup doa, dengan ekaristi, dengan ketemu teman-teman ini juga, itu semoga selalu bisa menemukan sukacita di situ dan tetap setia di jalan panggilan. Dan saya berharap banyak orang yang mendoakan saya gitu. Dan saya tentu berdoa untuk semua gitu. Kita selalu akan doakan Romo Theo yang terbaik juga. Kak Olive ini. Shalom CFS, perkenalkan nama saya Firly. Ini pengalaman yang luar biasa dan hebat bagi saya, dan kesaksian ini ingin saya bagikan. Saya seorang ibu memiliki 1 anak laki-laki, saat ini berumur 7 tahun. Punya anak laki-laki umur 7 tahun. 7 tahun. Yeah. Saat usianya 2 tahun, dia mengeluh perutnya terasa sakit. Awalnya saya kira karena mengonsumsi makanan yang salah. Dan saya berikan obat untuk sakit perut. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi hingga 3 hari, dia selalu mengeluh sambil memegang perutnya dan menangis. Saya panik dan membawanya kembali ke dokter. Jawabannya tetap sama, anak saya hanya kembung dan perutnya penuh dengan gas. Biasanya ini lumrah terjadi sih, Romo. Usia balita karena susah buang air seperti itu. Saya tidak yakin, hati saya berkata lain. Saya memilih untuk meminta rujukan ke rumah sakit besar dan dites lab, dan hasilnya sangat di luar pikiran saya. Semua tes labnya hasilnya normal, tidak terjadi apa-apa pada anak saya. Padahal perutnya anaknya semakin membesar setiap waktu. Hati saya hancur lebur. Dia adalah anak satu-satunya dan kami mendapat ujian seperti ini. Berbagai pengobatan tradisional, alternatif sudah kami coba, tapi hasilnya nihil. Perutnya semakin membesar, saya tidak tega melihat setiap hari hanya terdiam di atas kasur dengan kondisi seperti ini selama sebulan. Wah, cukup lama ya, Romo, sebulan. Saya bertanya-tanya, apa yang saya lewatkan hingga saya mengalami semua ini? Struggle, Romo. Malam itu, saya pergi untuk meratap di Gua Maria. Dalam doa menceritakan segala yang saya alami. Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami ini dan sakit yang luar biasa, aneh bagi anak saya. Saya menangis tiada henti sambil berdoa rosario, hingga saya berada di titik pasrah, tidak ingin menyalahkan keadaan. Saya mulai bisa menerima. 2 minggu saya berdoa rosario tanpa henti untuk kesembuhan anak saya. Dan dengan harapan agar saya benar-benar merasa tenang dan menerima semua ini dengan lapang dada. Pagi hari saat akan membangunkan anak saya untuk jadwal pergi pengobatan tradisional, sungguh ajaib. Perut anak saya membesar ini kembali normal. Saya terkejut dan menangis, berteriak memanggil suami saya hingga anak saya terbangun. Kami bertiga sangat tidak menyangka bagaimana bisa itu terjadi. Hingga kini usianya 7 tahun, semua terlewati dengan baik. Dia seperti anak-anak pada umumnya yang ceria dan tidak pernah sakit.
Puji Tuhan, kekuatan besar ada di tengah keluarga kami. Saya berpikir Tuhan meninggalkan saya, nyatanya Tuhan selalu ada untuk kami. Oh. No, Padahal saya baca, ya? Iya Romo, sangat. Kadang kita ngerasa lupa akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bahkan kita juga menyalahkan apa yang. Kok Tuhan gini sih? Iya. Kok Tuhan ngasih kayak gini sih? Gitu. Betul. Padahal pasti ada sesuatu yang lebih baik di balik itu semua. Dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ya kan Romo? Iya. Itu masih belum selesai. Sudah habis. Sudah habis ya. Ya, luar biasa. Kisahnya dari Ibu siapa tadi? Ibu Firly. Ibu Firly, terima kasih. Terima kasih Bu Firly atas kesaksian yang sudah dikirimkan ke kami, podcast Katedral Faith Space. Ditunggu yang lain ya. Ditunggu yang lain teman-teman. Kami akan sangat senang hati untuk mewartakan kabar sukacita ini. Oke. Akhirnya Romo, kita sudah di penghujung acara. Makasih Romo. Sudah selesai ya? Udah. Padahal masih pengen banyak cerita aku. Makasih Romo untuk sharing-sharingnya. Terima Okay. kasih Romo Theo sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Oke, siap. Untuk sahabat katedral, jangan lewatkan podcast Katedral Faith Space selanjutnya. Kami tayang setiap hari Jumat di Minggu Genap, Minggu kedua dan juga Minggu keempat. Kami akan terus bersama untuk mewartakan pengalaman iman yang sangat inspiratif sekali, sangat insightful, dan sangat-sangat berkesan bagi beberapa orang, Romo. Perjalanan kehidupan orang, perspektif orang itu selalu beda-beda. Tapi menurut saya itu sangat indah. Kekayaan ya? Iya, makanya di-share di sini dan itu membantu untuk meningkatkan keimanan kita. Iya, benar. Jangan lupa teman-teman untuk nyalakan notifikasi lonceng YouTube supaya nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya di podcast Katedral Faith Space. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-share, dan juga komen. Ada lagi yang kurang? Apa tuh Romo? Ada lagi yang kurang. Satu bagi lagi umat, ya toh, siapapun ya, ini dari titipan dari ini, divisi sponsorship dan iklan ya toh. Ya, jangan lupa untuk juga kalau mau mendukung ya podcast ini, juga podcast yang lain ya, kan kita ada juga profil lingkungan ya. Ada lagi profil lingkungan. Profil lingkungan juga bisa kita endorse ya. Kita akan tayang hari Sabtu besok, Romo. Oh ya, jadi Sabtu minggu depan. Ganjil ya. Minggu ganjil. Ya, jadi titipannya Romo kalau titip diumumkan nanti kalau ada umat ya yang punya apa itu usaha UMKM yang tertarik untuk mendukung acara podcast ini dan juga video di profil lingkungan, silakan menghubungi langsung saja timnya ke CFS. Ya, CFS. Nanti akan dibantu untuk ada paket-paketnya kan nggak salah ya? Ada paket-paket. Ada yang produknya boleh ditaruh di sini, ada, gitu. Ada yang ditaruh di sini katanya gitu, di logonya gitu kan ya. Kan gitu katanya. Bisa juga nanti lewat by email atau langsung ke Instagram. Benar. Nggak juga sponsorship ternyata titipannya. Juga yang mau berdonasi untuk mendukung pengembangan karya karya komunikasi sosial di Paroki Hati Kudus Yesus ini. Gitu. Betul sekali. Gitu aja ya, titipan gitu ya, bener ya, oke. Satu lagi Romo ada yang lagi. belum. Oh banyak titipan ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Katedral Faith Space. YouTube-nya Katedral Surabaya. YouTube-nya Katedral Surabaya. Oke. Terima kasih Romo. Baik. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dadah.